Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Jupiter Tinambunan. Khotbah pada minggu ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 20 di hari yang ke-26 tanggal 26 Januari 2025 dengan perikop banyak anggota tapi satu tubuh, sebagai nats atau ayat daripada Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 30 adalah sebagai berikut. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia bukan tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Itulah khotbah pada minggu ini. Ini menguatkan topik kita dalam minggu ini, dalam bulan ini, di mana topik dalam bulan ini adalah kesatuan panggilan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada kesatuan panggilan, ya, dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua hanya melayani untuk Tuhan, walaupun berbeda-beda, ya, dengan apakah etnis, latar belakang, dia tetap melayani Tuhan. Sekarang kalau kita lihat dalam ayat ini, akan menguatkan bahwa di dalam tubuh Kristus, yaitu rumah Tuhan, itu terdiri dari berbagai etnis, bahkan tadi katakan baik Yunani, Yahudi dan non-Yahudi, ya. Mereka dibaptis dalam satu roh, yaitu rohnya Yesus.
Kalau sudah dibaptis dalam satu roh, mereka tidak lagi berdiri sendiri masing-masing, tapi sudah merupakan super tim. Artinya konsepsi sistem. Apa itu konsepsi sistem? Konsepsi sistem adalah berhubungan, ya. Semuanya mereka berhubungan dan adanya saling menentukan, saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, antara telinga, mata, dan hidung. Ya. Penciuman memberikan informasi apakah sesuatu itu baunya busuk atau baik atau tahu. Mulut memasukkan makanan ke dalam tubuh. Nah, kemudian telinga mendengar untuk memahami. Jadi semua dikatakan Allah tadi adalah diciptakan dengan fungsi masing-masing. Jadi dikatakan di sini adalah tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Menempatkan jantung di alam bawah sadar kita, pikiran di alam bawah sadar kita, dan panca indera bisa kita rasakan. Itu semua adalah atas rencana Allah, menempatkan pada peran masing-masing, sehingga masing-masing anggota tidak ada lagi istilah inferior, superior, atau superhero, tapi semua super team. Dengan demikian dapat kita simpulkan di sinilah celebration different. Artinya mereka merayakan perbedaan antara fungsi masing-masing, tapi itu dirayakan, ya, dirayakan untuk mewujudkan tujuan bersama, sinergi. Ya. Nah, demikianlah dalam diri manusia. Banyak, baik kaum Yahudi, kaum Yunani, punya latar belakang pendidikan yang berbeda. Tapi kalau sudah dibaptis dalam satu roh, berada dalam tubuh Kristus atau di dalam bait suci, mereka merupakan suatu kesatuan panggilan untuk memuliakan Tuhan. Jadi itulah dikatakan celebration different, wujudkan sinergi. Rayakan perbedaan, wujudkan sinergi. Bukan membuat suatu perbedaan untuk berdiri sendiri atau ada ego masing-masing, tidak. Dan demikianlah tubuh Kristus, bahwa manusia yang sudah dibaptis berada di dalam gereja dan di sana mempunyai fungsi masing-masing dan karunia yang diterima. Ada talenta atau karunia sebagai pengkhotbah, ada karunia sebagai anggota jemaat, ada karunia sebagai pemusik, ada karunia sebagai imam, ya. Masing-masing punya karunia. Dan itu atas kehendak Allah, bukan atas kemauan daripada manusia. Itu tercipta atas kehendak Allah, ya. Seperti satu tubuh, banyak anggota, tapi punya tujuan yang sama untuk mewujudkan sinergi yang saling berhubungan, saling menentukan, dan saling mempengaruhi. Nah, itulah khotbah minggu ini. Jadi artinya tidak berlaku lagi, ya, orang menyombongkan diri untuk kepentingannya pribadi. Karena, ya, Bowman mengatakan manusia baru jadi manusia apabila berhubungan dengan manusia lainnya.
Jadi hubungan yang baik, hubungan yang intim, punya integritas, dan saling menguatkan, saling membangun. Itulah yang dikatakan menggambarkan bahwa karakter Kristus adalah mencakup dari seluruh untuk berhubungan dan membangun silaturahmi dan juga hubungan yang intim, dan mengedepankan karakter Allah, yaitu kasih. Jadi orang yang tergabung dalam komunitas gereja selalu mengutamakan kasih atau karakter Tuhan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada lagi istilah inferior dan superior atau superhero. Semua punya talenta masing-masing dan menjalankan talenta itu sesuai dengan kehendak Allah untuk melayani. Nah, itulah khotbah minggu ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam epistel atau prakhotbah, ya. Nah, kalau prakhotbah adalah pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Nah, ini lebih mengutamakan mewujudkan sinergi. Artinya, ya, mewujudkan sinergi adalah kerjasama yang baik. Contoh, berdua, ya, lebih menguntungkan daripada seorang diri. Nah, itu yang dikatakan dalam prakhotbah, ya. Dan bekerja hasil lebih baik. Nah, kemudian malas dirinya bisa saling menghangatkan. Jadi kalau malam mereka bersama bisa saling menghangatkan. Maka, ya, dengan izin Allah, ya, memberi pendamping pada laki-laki seorang wanita. Kenapa? Tidak boleh manusia itu sendirian, harus mempunyai teman. Maka ditemani oleh Hawa, yaitu Adam, supaya ada lengkap. Karena ada tertulis bahwa kalau ada berkumpul 2 sampai 3 orang, aku hadir, kata Tuhan. Nah, maka lebih baik memang berdua daripada seorang. Karena kalau seandainya misalnya ada sesuatu, ada yang melihat, ada yang menolong, dan juga ada saksi mata. Nah, maka dalam hukum, ya, kalau hanya saksi satu itu belum sah. Tapi harus ada 2 saksi supaya lebih kuat kesaksiannya dapat dipercaya. Itulah fungsinya di sini. Lebih baik berdua daripada satu orang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perikop khotbah minggu ini. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 20 yang mengatakan bahwa banyak anggota tubuh tapi satu tubuh. Banyak anggota tapi satu tubuh. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Nah, kemudian dikatakan bahwa banyak anggota, ya, tubuh tapi satu. Walaupun banyak anggota tubuh, tetap satu tubuh. Itu diidentikan dengan seperti Kristus, ya. Sekarang apa yang mau kita lihat dari perikop ini, ya, dan apa maknanya? Coba kita lihat apa makna daripada banyak anggota
tapi satu tubuh, satu kesatuan, panggilan untuk kemuliaan Tuhan. Keberagaman dan kesatuan dalam komunitas iman, serta mengingatkan bahwa tidak ada anggota yang lebih atau kurang penting satu sama lain. Jadi inferior dan superior tidak ada di dalam komunitas, dan mengatakan lebih penting atau kurang penting, tidak. Artinya dari keberagaman tersebut itu menyerupakan suatu konsepsi sistem. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Kita diingatkan untuk tidak menganggap rendah kontribusi orang lain. Jadi jangan pernah kita underestimate kepada kontribusi atau peran orang lain dalam komunitas gereja. Biarlah itu dilakukan sesuai dengan karunia atau talenta yang dimiliki, karena tujuannya semua adalah untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kemudian karena setiap individu tanpa kecuali memiliki nilai dan fungsi yang penting dalam mewujudkan misi Kristus di dunia ini. Jadi dihubungkan dengan misi Kristus di dunia ini. Kalau ayat yang kemarin kita lihat, apa misi Kristus? Dia mendoakan semua umat supaya semua bersatu memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab pada saatnya nanti, waktu Tuhan memimpin langsung kerajaan dunia dan kerajaan surga, semua orang bersatu. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Artinya, setiap individu tanpa kecuali, artinya tidak ada yang diskriminasi, tidak ada yang lebih penting, memiliki nilai dan fungsi yang penting dalam mewujudkan misi Kristus di dalam dunia. Jadi semua adalah dalam rangka mewujudkan misi Kristus di dunia ini sebagai juru selamat dunia untuk membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Nah, itulah makna dan pesan moral dari perikop ini. Sekarang kita mau mengambil apa conclusion atau kesimpulan dari ayat ini. Pertama, kita untuk membuat 3 pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tantangan yang dihadapi dalam mengakui dan menghargai peran orang lain dalam komunitas iman? Nah, jadi di sini apa tantangan yang dihadapi dalam mengakui dan menghargai peran orang lain dalam komunitas iman? Ini dapat kita jelaskan bahwa mengakui dan menghargai peran orang lain dalam komunitas iman adalah sebuah langkah penting. Jadi suatu langkah yang penting sejalan dengan ajaran Kristus yang menekankan kebersamaan dan saling melayani. Inilah yang bisa kita lihat bahwa tantangan yang dihadapi dalam menghargai dan mengakui
peran orang lain. Jadi mengakui dan menghargai peran orang lain dalam komunitas iman adalah sebuah langkah yang penting yang sejalan dengan ajaran Kristus, menekankan kebersamaan dan saling melayani. Bagaimana tentang hal ini? Nah, hal ini membantu keharmonisan. Jadi dia membantu suatu keharmonisan untuk bersinergi dan memperkuat iman setiap individu di dalam komunitas tersebut. Jadi dengan adanya saling membantu, menghargai dan mengakui adalah hal yang penting untuk membangun komunitas dalam suatu tempat, artinya dalam perkumpulan gereja. Kalau sudah ada saling menghargai dan saling mengakui, sehingga masing-masing punya talenta yang akan dikontribusikan di dalam komunitas tersebut. Ini adalah membantu keharmonisan dan memperkuat iman setiap individu dalam komunitas. Jadi untuk menguatkan, untuk membuat percaya diri, dengan adanya saling menghargai dan saling mengakui antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam hal untuk menghargai dan mengakui dalam komunitas iman? Apa tantangan? Salah satu tantangan yang mungkin terjadi adalah apa itu? Kecenderungan untuk menganggap peran tertentu sebagai lebih penting dibandingkan lainnya. Jadi adanya suatu kecenderungan menganggap bahwa peran seseorang lebih penting dibanding yang lainnya. Nah, itu tadi, kalau seandainya telinga mengatakan aku adalah bukan anggota tubuh karena bukan mata, kalau seandainya mata itu sebagai anggota tubuh. Nah, demikian juga yang lainnya mengatakan hal yang sama. Nah, disinilah dikatakan tantangan yang mungkin terjadi adalah kecenderungan untuk menganggap peran tertentu sebagai lebih penting. Misalnya jantung yang memompa darah tidak pernah berhenti 24 jam. Kalau seandainya jantung mengatakan saya beristirahat sebentar, atau taruhlah setengah jam, jantung beristirahat setengah jam, selesai, kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka di sini dikatakan kecenderungan, kalau ada salah satu menganggap dia lebih penting daripada yang lain, maka disinilah terjadi kesalahpahaman. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 25 ayat 26, supaya jangan ada perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya semua anggota saling memperhatikan. Jadi peran masing-masing sesuai karunia Tuhan. Jadi mengakui peran orang lain dan membangun jembatan komunikasi yang kuat
mengenai kecenderungan untuk meremehkan orang lain. Jadi hilangkanlah meremehkan orang lain, tapi bangunlah orang lain dengan jembatan kasih, sehingga tidak ada yang merasa tidak dihargai atau tidak superior dalam komunitas tersebut. Nah, disinilah tadi di awal kita katakan adalah celebration different, wujudkan sinergi. Hargai perbedaan, walaupun dia memang tugasnya lebih berat, karena itu adalah karunia atau talenta yang diberikan oleh Allah. Jalankan dengan baik. Allah sudah menetapkan tugas jantung, tugas otak, ya, tugas tangan, tugas mata, tugas kaki, semua diciptakan dengan sempurna. Itulah dikatakan, itu sudah kehendak Tuhan, maka hargailah peran dari masing-masing anggota. Demikian juga dalam komunitas Kristen, di dalam tubuh Kristus, di dalam rumah Tuhan. Masing-masing harus saling menghargai. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ya, bagaimana cara kita sebagai anggota tubuh Kristen, ya, dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Nah, sebagai anggota tubuh Kristus, ya, artinya setelah kita dibaptis, kita sudah diakui sebagai umat Allah. Artinya sudah diakui sebagai anggota tubuh Kristus. Maka dikatakan di sini adalah saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa saling mendukung dan saling melengkapi? Ini yang perlu kita coba pecahkan dan jabarkan. Sebagai anggota tubuh Kristen, kita, ya, dipanggil untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Seperti yang dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27, ya. Rencana Tuhan menghendaki setiap anggota berperan aktif dalam membangun tubuh Kristus, ya, dengan membawa karunia, ya, dan talenta yang berbeda untuk saling menguatkan, ya, antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini seperti contoh kita lihat dalam lambang Garuda Indonesia, ya. Di sana ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Berbeda-beda talenta, berbeda-beda karunia, tapi dalam satu tubuh menjadi satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa, ya, saling berhubungan, saling menentukan, saling membutuhkan, saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya, saling menguatkan dan saling membangun, dan juga membawa sesuai dengan karunia daripada masing-masing atau talenta yang dimiliki. Nah, ini kembali kepada falsafah 1 Korintus pasal 12 ayat 12.
banyak anggota, tapi satu tubuh. Artinya, punya peran masing-masing. Walaupun seolah-olah dia berdiri sendiri, tapi tetap dalam kesatuan panggilan dalam satu tubuh. Itulah menjawab daripada bagaimana cara kita sebagai anggota tubuh Kristus dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Jawabannya adalah berperan aktif dalam membangun tubuh Kristus dengan membawa karunia dan talenta yang berbeda untuk saling menguatkan dan saling membangun. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan yang terpinggirkan atau termarginal dalam konteks pelayanan gereja. Jadi ada kalanya kita dalam pelayanan gereja, kalau misalnya hamba Tuhan masih aktif di gereja atau seorang pendeta atau penatua, nah, itu ada yang bisa kita lakukan mengatasi perasaan yang terpinggirkan. Artinya seolah-olah kita tidak ada artinya. Bagaimana mengatasi ini? Nah, kalau ada perasaan yang terpinggirkan dalam konteks pelayanan gereja, itu seringkali dialami oleh individu. Jadi dialami oleh orang per orang atau individu, terutama ketika mereka merasa tidak diperhatikan atau diabaikan. Nah, misalnya kalau ada seseorang yang dicuekin, ditegur tidak, diperingatkan tidak, dibebaskan, itu penderitaannya lebih berat. Artinya bisa menjadi tertekan batin. Tidak ada harganya lagi. Tidak ditegur, tidak diperintahkan, tidak diingatkan. Sudah termarginalkan, dipinggirkan. Nah, kalau hal seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau terjadi seperti ini? Kalau perasaan terpinggirkan dalam konteks pelayanan gereja seringkali dialami oleh individu, terutama ketika mereka merasa tidak diperhatikan atau diabaikan. Nah, dalam Kristen bahwa penting untuk dipegang bahwa setiap orang memiliki nilai dan peran penting dalam tubuh Kristus. Jadi kita harus tetap menghargai, yaitu tadi celebration different, merayakan perbedaan. Artinya rayakan perbedaan supaya kita bisa mengakui talenta yang dimiliki oleh seseorang. Apapun perannya, berkontribusi apa, itu harus kita akui dan kita hargai. Itulah untuk menghilangkan rasa terpinggirkan atau termarginal. Nah, kemudian dengan konflik tetap mengacu pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Jadi dalam konteks ini konflik tetap mengacu pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Semua berada dalam konsepsi sistem. Dalam konsepsi sistem saling menentukan, saling berhubungan, saling memengaruhi, saling mendukung,
saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan talenta atau karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, sehingga akan menghilangkan superhero, ya, dan inferior dan juga superior. Yang ada adalah super team, celebration different, rayakan perbedaan. Walaupun berbeda-beda tugas karunia yang ada yang kita miliki, mari kita rayakan, kita hormati, hargai, dan mengakui. Sekecil apapun peran seseorang dalam komunitas gereja, itu harus dihargai dan diakui. Itulah dasar untuk tidak seseorang merasa terpinggirkan atau dicuekin atau diabaikan. Nah, sehingga dia bisa dapat bekerja kembali sesuai dengan talenta yang dimiliki. Itulah khotbah minggu ini, intinya adalah rayakan perbedaan dan wujudkan sinergi. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, tetap menjaga harmonisasi hubungan dalam komunitas gereja, sehingga bisa berhasil, efektif, dan efisien dalam hubungan kerja sehari-hari dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.